pulang ya, lagi di jalan. Iya Pak. Jam berapa sampai di rumah Bu? Mungkin setengah jam lagi sih Pak. Setengah jam lagi. Di mana sih? Menuju ke mana? Ke Depok? Menuju Cinere Pak. Oh Cinere. Oh dari Iya Pak, dari Depok sih Depok. dari sendiri mana? Biasa kantornya kan wilayah Depok juga Pak. Oh Depok, oh dekat ya. Iya. Iya ya. Udah Oh hati-hati Bu ya. yang Pak, punten Pak, yang minggu lalu itu saya Ah, udah coba mempelajari sendiri lagi yang tentang uh, sebentar ya Pak, yang itu saya belum paham tuh Pak, suku bunga. yang enggak, kalau yang bagian depannya saya udah paham, yang saya masih bingung yang bagian yang paling akhirnya saya juga udah ngerti, maturity gap itu Pak. Saya bingung maksudnya apa ya Pak? Betul, gap itu bekerja di tempo Bu. Gap di tempo antara dia tempo aset yang sensitif terhadap bunga dengan utang yang sensitif terhadap bunga. Dengan apa jangka waktu yang sama. Misalnya bisa selama 3 bulan. Jatuh tempo 3 bulan, berapa gap antara jumlah aset sama utang gitu. Yang Sesama ini tempo kan, ini 3 bulan. ada yang di PowerPoint-nya nih Bapak tuliskan nih Pak, yang akibat masa jatuh tempo aset lebih lama daripada masa jatuh tempo liabilities, kenaikan suku bunga 1% akan mengakibatkan penurunan market value ekuitas sebesar, nah itu saya Oh ini Bu masih. apa masa jatuh tempo masa jatuh tempo bukan masa jatuh tempo itu maksudnya dia tempo bisa sama 3 bulan, bisa aset sama utang sesama 3 bulan, di bawah tiga Mm-mm. bulan ya. Kalau Iya jumlah Pak. asetnya lebih tinggi berarti kalau suku bunga nak turun itu risiko. Tapi kalau jumlah utangnya lebih besar sama-sama aja tempo 3 bulan ke bawah itu kenaikan suku bunga malah penurunan suku bunga malah beruntung kan, untung kalau Bapak punten Pak, bisa diulangin nggak Pak? Saya. ya gini Bu, misalnya gini. Jadi kalau dia itu eh, misalnya jumlah aset yang ditempo di bawah 3 bulan ya, misal 1.000. Jumlah Mm-mm. hutang yang jangka waktu jatuh tempo 3 bulan 800. Berarti kan aset Iya, lebih 200 kan Bu. iya betul Pak. Hasil 200 itu akan berisiko kalau suku bunga turun Bu. Oh, karena pendapatan jadi untuk Turun, menambah. turun. Ya. Oh, iya iya Jumlah iya penurunan iya suku paham. bunga kali 200. Jumlah penurunan suku bunga, delta penurunan suku bunga kali 200 kan itu ruginya. Oh, paham paham, iya sekarang saya Tapi paham kalau Pak. Iya kalau iya. tapi kalau seandainya jumlah hutang jatuh tempo di bawah 3 bulan lebih besar pada jumlah aset jatuh tempo di bawah 3 bulan, maka kalau suku bunga naik baru dia rugi kan? Iya iya Pak, betul Pak. Iya Nah, saya ya paham itu, sekarang. itu, itu maksud itu Oh, Bu. Mungkin salah itu gitu apa penjelasan gitu. hmm, ya ya makasih ya Pak. Yang itu Ya saya sama sama Bu. ini Pak, sama yang satu lagi tuh yang dampak perubahan suku bunga terhadap market value aset itu Pak. Untuk Yang aset itu Bu apa? Jadi masing-masing aset itu kita misalnya suku bunga naik 2% ya. Itu dua iya Pak. persen, misal dari 10 jadi 11. Nanti ya nilai aset itu kita present value kan dengan tingkat diskonto 11%. Oh, Present value itu kan kemarin saya kasih tahu tuh apa dia tuhnya di berbeda kasih tahu kan rumusnya. iya iya. Kemudian ya kemudian present value-nya berapa dibandingkan dengan jadi prinsipnya gini Bu, kalau misalnya suku bunga turun pasti nilai aset itu akan naik ya. Kalau suku bunga pasar, ini suku bunga pasar bukan suku bunga aset. Kalau Iya iya. suku bunga pasar di pasar keuangan itu suku bunganya naik, berarti nilai asetnya turun. Kenapa? Karena 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 liability-nya naik. karena suku bunga di pasar lebih tinggi pada suku bunga aset itu. Oh, Itu. Sebaliknya kalau di utang itu kalau seandainya suku bunganya naik ya, suku bunga naik, kan utang turun tuh. iya Pak. Resikonya, beruntung bang ya, bang beruntung. Oh, tangan turun kan di pasarnya.
Kewajiban Oh. bayar hutang lebih kecil. Oh, Nanti iya. dibandingkan oleh pasar utang sama oleh pasar aset berapa perbandingan. Itu penurunan Oh, dampak penurunan terhadap aktivitas. Kalau seandainya kenaikan aset lebih tinggi pada kenaikan utangnya jadi maka jadi equity-nya bertambah kan. Tapi kalau iya, asetnya iya. turun, nilai asetnya turun, present value turun, penurunan itu lebih tinggi pada penurunan utang, maka rugi. Jadi ekuitas akan turun. Ekuitas itu aktiva bersih. Aktiva kurang utang itu aktiva bersih atau Iya, sama dengan iya. ekuitas. Jadi itu Bu. Oh, iya, iya, paham, paham sekarang Pak. Iya, iya. Soalnya, ya ini apa namanya, kemarin saya pelajarin lagi kok kayak ada sedikit yang Iya, makasih ya Pak. ya Bu Roli. Ibu Roli hukum kan yang satunya? Iya Pak. Oh, bagus banget tuh nanya hukum, tertarik pada itu, perbankan. Ya, supaya ini Pak, karena kan banyak bersinggungan dengan Iya, masalah ekonomi kan. ya yang penting logika ekonomi Bu dapat, logikanya itu penting kan. Itu Pak, itu yang Hmm, kadang-kadang masih sulit di Iya, karena udah apa namanya sudah terpatri kali ya yang pemikiran hukum jadinya untuk iya betul 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 hukum. jadinya Jadi saya memakai pemahaman hukum untuk sini makanya pas tapi makin lama saya makin mulai bisa memahami sih Pak walaupun iya, setuju. ini Terima kasih. Iya, iya Bu Pak Roli. Sparta makasih banyak loh Pak Ya, mohon maaf tadi nih sama Bu Roli, sama-sama. Saya senang sekali iya bisa diskusi. iya Pak Iya. Oke, gimana kita mulai aja Bu Roli? nggak nunggu yang lain dulu Pak Oh, nunggu, nunggu. Oke, kita tunggu lain dulu. Oke.
Oke, kita mulai gimana? Halo? Ya, Pak. Bisa dimulai nggak? Bisa, Pak. Oke, saya mulai ya. Ibn Steady hadir. Ibn Steady ada. Sulasmi Hadir ada. Pak. Sulasmi buka videonya. Sulasmi ada. Sulasmi itu si Sigit Hadir Pak. hadir. Dia sepi. Terima kasih. Iku yang setelah itu pelujung ada 3 tu pakai. Panjul lah. Palu. Itu lah. Dari situ saya coba. Sini. Terus ke situ. Bagaimana? Dua kan? Sepi. Titik. Sepi mana? Ini dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi Mbak Sembilan ini meneruskan metode ukuran risiko suku bunga ya, interest rate risk ya. Itu ada satu metode lagi nama duration model ya, duration model. Jadi duration model ini menjelaskan metode lain untuk mengukur interest rate risk ya. Itu nama duration model. Nanti saya jelaskan definisi dan arti serta formula. Itu sudah semodel aja, kita jelaskan sini ya. Nah, duration model itu merupakan ukur sensitivitas aset atau liabilities terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap daripada maturity. Karena duration model memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow maupun masa jatuh tempo. Jadi bedanya sama kalau maturity model kemarin kan itu hanya berdasarkan jatuh tempo ya, tempo. Tapi mengenai pola aliran kas tidak dilihat. Kalau ini kan mempertimbangkan pola aliran kas juga. Jumlah aliran kas itu akan mempengaruhi durasi. Jadi keperluan aliran kasnya walaupun sama jatuh tempo 3 tahun ya, tapi durasi akan berbeda kalau pola aliran kasnya berbeda. Ya. Kenapa durasi itu? Kalau kita durasi itu rumusnya itu cash flow kali discount factor kali T. Ini adalah masing-masing tahun itu dikali T present value-nya. Cash flow kali discount factor itu kan present value ini. Present value tahun pertama kali 1, present value tahun kedua kali 2. Kalau dibagi dengan present value dari obligasi itu. Jadi dia itu duration dalam tahun, kalau cash flow cash flow yang diperoleh sekuritas pada akhir periode T. Ini cash flow itu biasa terkait dengan suku bunga bunganya kan, untuk bunga berapa bunga
tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Ya. Atau T itu bukan tahun sebenarnya. T itu apa uh, berapa kali dia terima bunga selama umur obligasi itu. Jadi kalau seandainya terima bunganya sekali setahun, berumur 3 tahun berarti 3 T. Tapi kalau bunga terima setahun 2 kali, dia 3 tahun, 2 kali 3, 6, berarti T-nya 6. Jadi T itu adalah jumlah berapa kali bunga obligasi diterima oleh pemegang obligasinya. Nanti dibagi cash flow sigma cash flow T kali discount factor T itu sama dengan present value dari obligasi itu. Ya. Ini formula perhitungan durasi interest bearing. Ya, durasi dia berbunga aplikasi berbunga. Itu sekuritas yang membayar bunga M kali dalam setahun, maka durasinya ini. Durasinya Kutip mudik tu. Jadi durasi itu dia. Jadi cash flow capital kali T dibagi 1 tambah R M pangkat MT. Ini kan diskon present value-nya. Present value itu T. Masing-masing tahun itu. Ya. Nah, kemudian kalau yang di bawah itu bagi sama total present value. Present value-nya. Ini kita lihat menggunakan tabel ya. Kalau menghitung pakai tabel lebih gampang ya. Ya. Di tabel itu digunakan untuk memudahkan perhitungan aja, menghitung durasi. Jadi perhatikan durasi itu, pertama kan cash flow-nya. Cash flow dihitung kolom pertama, ini kolom pertama tahun ya. Bukan waktu penerimaan obligasinya. Ya. Ini kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Sama ni. Ya. Gitu. Nah, diskon vektor itu kalau dia bisa contoh tempoh setahun, diskon vektornya lah 1 tambah ini kan bukan 8% nih. Jadi 1 tambah 8% pangkat 1. Diskon vektornya 0,9259. Untuk kedua diskon vektor berapa? 1 tambah 1 dibagi 1 dibagi 1 tambah 8% di pangkat 2. Pangkat 2. Dapat 0,8533. Artinya kita bisa lihat daftar itu present value tabel ya. Saya lihat kalau itu berkalkulator bisa juga. Oh, kalau tahun ketiga itu berapa diskon vektor ya? 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 3. Dapatnya 0,936 ya. Berarti. Kemudian kalau di 4 tahun gimana diskon vektornya? 1 tambah 1 kan bunga 8% tu. Ya. ITM bukan bunga kuponnya, ITM-nya. Bunga pasar 8% ini kebetulan sama aja. Kebetulan sama antara bunga obligasi sama bunga pasarnya. Jadi yang keempat tu 1 bagi 1 tambah 8% pangkat 4. Dapatnya 0,735. Yang kelima sama juga diskon vektor 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 5. Dapat berapa tu? 0,68 dan 0,6. Kemudian tahun ke-6 diskon vektornya 1 bagi 1 tambah 8% pangkat 6.
Itu ya, nanti terdapat diskon vektor ya. Nah, kita menghitung tahun pertama ya. Berapa cash flow dikali diskon vektor dikali T. Nah, kita hitung, pertama kita kali dulu cash flow-nya kan 80. Diskon vektornya 0,9259. Nah, dapatnya 74,07. Itu present value-nya. Present value dari nilai 80. Atau tempoh setahun. Dapat 74,7. Kalau dikali T itu yang berapa, yang kali keberapa, periode keberapa, periode kedua ya, setahun ya. Kalau satu kali satu, kalau dua kali dua, contoh seperti yang kedua ya. Diskon vektornya kan 0,8573 dikali cash flow-nya 80. Jadi kalau Anda menerima duit 80.000 2 tahun lagi, ya, nilai sekarangnya lah 68,59. Ya. Nah itu ya. Jadi di tahun ketiga dapat 137,17 ya. Nah sudah perhatikan ya, kalau semakin lama maka present value dikali T itu semakin tinggi kan, tinggi. Empat kan walaupun present value-nya makin turun ya, kan lihat aja present value-nya kan cash flow kali diskon vektor itu present value. Present value tahun kedua 68,59, tahun ketiga 63,59, tahun ke-6 tahun ke-5 54,49 turun terus ya. Kalau tahun ke-6 karena sama pokok itu, sama pokok. Jadi diskon vektornya apa 0,6302 dikali jumlah dana itu sejuta dari pokok 80 dari bunga. Kan diskon present value-nya 680,58 ya. Sedangkan present value kali T makin tinggi, kakak dikali ya. Kali. Nah itu dibagi present value-nya. Present value kebetulan karena ini nilai apa present value dari obligasi itu karena bunga obligasi sama bunga pasar berarti sama dengan nominal. Nominal ya. Saya dapatnya 4,993 tahun. Ya. Sekarang saya tanya ke saudara ya. Kalau seandainya apa diskon vektornya satu semua ya. Itu berapa angka apa angka yang dibagi itu berapa? Ini yang dibagi kan 992,1 ya. Kalau saya diskon vektor satu semua, itu berapa angka pembagian? Sebentar. Angka yang dibagi itu berapa? Berarti kan 4,992 ya di satu. Ya, jawab, ayo. Diskon vektor satu. Berapa present value-nya? Present value kan CF kali DF. Atau kalau coba dibagi atas berapa juga? Sebentar. Diskon vektor sama berapa? Apa durasinya berapa? Halo? Halo?
Azan ya. Ya, Pak. Oke. Ayo, jawab dong. Ada suaranya sebenarnya nggak ada negapi nih. Ya, azan ya, kita berhenti sebentar ya. Iya. Iya. Udah ya. Selanjutkan ya. Jadi kalau diskon vektornya 1 ya, berarti angka di atas itu, ini kan 4,99, 2,7, dapat 7.000. Ya, 7.000. Ini kan, apa kalau lihat cashflow kan total 1.000 nih. Berapa? 1.000, apa berapa? 1.000 berapa nih? Diskon vektor kan, kalau satu semua berapa itu? 1.000 lebih. Ini pembaginya kan 1.000. Nah, berarti ini 7.000. 7.000 berarti durasi 7 tahun ya, 7 tahun ya. Durasi kalau dia itu apa satu ya kali 6, maka dapatnya 7.000 ya, 7.000 ya. Kalau dikali satu kalau 1, 2 bukan 7.000 sih ya, 7.000 dapat 7.000, berarti 7 ya, 7.000 dapat. Jadi artinya apa? Artinya tergantung kepada uh, diskon vektor kan, diskon vektor.
Itu satu itu 1000 ya. Satu juga. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi durasi itu sama juga seperti misal apa ya? Balik pokok sebenarnya. Ya. Present value ya. Kalau masa jam tempoh 2 tahun, kan tadi di 6 tahun nih, 6 tahun. Tapi kuponnya terima setiap tahun kan. Jadi kalau 2 tahun kupon terima setiap 6 bulan. Itu 2 kali. Maka durasi sama dengan 1,878 tahun. Dan diskon vektor itu hati-hati ya. Diskon vektornya bisa tahun pertama setengah itu. Berapa rumusnya? 1 dibagi 1 tambah 8% ya. 8%. Kan 16% tuh. Dibagi 2, 16%. Kalau di setahun kan 16 bagi 2 berarti 8%. Bagi 8% juga. Ya. Ini berapa nih? Ini 8%. Ini sini 16%. Ya. Jadi 807 di atas 1629, maka dapatnya 1,878 ya. Gitu. Jadi itu ya. Kalau 2 tahun ya, durasi 1,87. Durasi itu tidak melebihi dari umur umur dari obligasi itu. Ya. Kalau ada diskon ya durasi sama dengan umurnya. Nah, sekarang bagaimana formula perhitungan durasi tanpa kupon ya? Kupon ya. Ini durasi yang ada kuponnya ya. Ini kalau tanpa kupon. Kalau tanpa kupon berarti kan anunya tidak ada. Ini kan yang contoh ini tanpa kupon. Tanpa kupon ini kan nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada. Ya. Terus ini ya 1000 kan. 1000 ini 80,58. Tanpa kupon itu lah. Tanpa kupon itu durasi sama dengan itunya. Sama dengan jangka waktunya. Tanpa kupon. Ya. Jadi durasi sama dengan M itu maturity-nya, tempo. Masa tempo. Jadi sama kalau dia 7 tahun durasinya 7 tahun juga.
Bagaimana kalau durasi obligasi tanpa jatuh tempoh pokok? Jadi, masa berlaku durasi itu tidak terhingga. Ya. Maka durasi sama dengan 1 tambah 1 dibagi R. R itu bunga pasar. Okay. Jadi kita lihat karakteristik durasi. Jadi durasi dan masa tempoh. Jadi durasi meningkat dengan semakin lamanya masa tempoh. Itu pasti. Ya. Jadi kalau kalau masa tempoh naik, durasi meningkat. Seperti ini misalnya. Ini. Ini durasinya untuk jadi kalau tempoh 6 tahun mesti lebih besar pada durasi yang ditempuh 2 tahun ini. Betul kan cuma 1,878. Jadi itu ya, jadi semakin lama ditempuh durasi makin naik. Durasi naik itu artinya apa? Masa pengelapan pokok itu makin lama, makin berisiko. Ya. Hubungan durasi dengan yield ya. Durasi semakin turun kalau yieldnya meningkat. Durasi turun ya. Turun berarti apa? Berarti itunya apa? Berisiko kan, berisiko. Kalau durasi semakin turun, berarti risiko makin turun. Yield makin meningkat, berarti risiko makin turun. Ya. Kalau semakin tinggi kupon bunga, pembayaran oleh aset liability, maka semakin rendah durasinya. Kenapa? Karena bunga itu kalau di sini ya. Bunga itu kan cash flow. Ya cash flow makin tinggi, ini kan cash flow itu cuma dibagi. Jadi kalau makin tinggi, maka durasi juga semakin durasi ini. Bunganya semakin bunga diskon faktornya bunga bunga pasar maksudnya, bunga pasar. Kupon bunga. Jadi kupon bunga maka menjadikan data aset ini semakin rendah durasinya. Ini. Kalau makna ekonomis dari durasi itu seperti apa? Ini karena kita melihat statistiknya, ini interest elasticity ya. Itu persentase perubahan harga obligasi akibat perubahan suku bunga. Itu adalah seperti delta R bagi 1 tambah R. Kali minus durasi, maka minus. Jadi dengan menggabungkan D dan 1 tambah R ke dalam variabel tunggal, D bagi 1 tambah R bersama durasi dapat memiliki itu. Ini modified duration itu kalau dia modified duration itu sama. Jadi perubahan harga terhadap perubahan Jadi perubahan harga terhadap harga obligasi itu minus MD. Kalau harga itu perubahan suku bunga ya. Minus MD kali delta R. Berapa perubahan suku bunga. MD itulah D dibagi 1 tambah R. D 1 tambah R. Sehingga min D itu sama dengan delta R dibagi 1 tambah 1 M per R. M itu yang jangka waktunya.
berapa kali dia bayar pokok ini, bayar berbunga ya. Dan lihat contoh 31A di atas ya, bawah tadi itu. Jadi perhatikan contoh ini 4, apa ini 4,93 ini ya. Jadi sebelumnya misalnya yield meningkat 11 poin, 8% ke 8,1%. Maka dampak perubahan itu ya, dampak perubahan suku bunga terhadap harganya lah minus 4,93 kalau durasi untuk 6 tahun ya. Kalau dikali dengan apa? Dikali dengan ini, dengan perubahan suku bunganya. Suku bunganya kan 0,001 kan 1%, 0,1% sama dengan 0,001 dibagi 108, 108 itu tambah bunga 8%, itu 108, dapatnya minus 0,462. Mama. Ini ambil tas kain ini. Tidak banyak atau min 0,0462%. Jadi artinya apa? Dengan kenaikan bunga 0,1%, harga obligasi turun sebesar 0,0462%. Ya. Jadi kalau satu basis poin ya, satu basis poin harga obligasi turun dari atau sebesar 0,462 ya. Dan 0,00462 itu dikali 1000 kan, 1000 jadi dapat 0,042 penurunan ya. Pengukuran relation gap dan exposure ya. Jadi contoh seorang manajer unggah keuangan menghitung bahwa duration aset 5 tahun, liability 3 tahun. Ya. Macam awalkah yang bersangkutan adalah sejak awal sebelum hitung present value-nya. Awalnya 100 juta aset, 90 juta liability awalnya. Kalau diperkirakan suku bunga akan meningkat dari 10% ke 10%, maka potensi kerugian bagi pemegang saham adalah sebagai berikut. Nah, hitung pakai durasi tadi. Jadi misalnya ini karena kebetulan jumlah suku bunga aset sama liability sama ya, kenaikannya di 10 ke 11 itu sama aja aset sama durasi. Kalau sama ya, maka kita mengalihkan min durasi aset. Kenapa pakai K? K itu kan proporsi. DA itu kan durasi aset kan dengan 1. Durasi dari liability itu bukan 1 karena kan di bawah 1. Kalau di 1 juta di bawah 1 juta. Kalau 1 juta ada bunga, ada aktiva bersih. Berarti berapa sih? 10 juta. Ini 90 juta. Nah, supaya setara pengurangnya, maka dikali KK itu proporsi dari jumlah hutang dibagi total aset.
Nah, memperkirakan suku bunga naik 10%, maka dihitung apa? Cara berhitung dampak ke equity-nya lah. Kita tinggal melihat selisih durasi aset, durasi liability kali proporsinya. Karena dia tu porsi berapa tu? 90% kan, 90 bagi 100. Ya, kali A. A tu ada asetnya. Kali perubahan suku bunga dibagi 1 tambah R. Ya. Jadi kita lihat minus 5 dikurang kan durasi liability-nya berapa? 3 kan, aset 5. Tapi liability itu kan porsinya adalah 90%. Berarti 0,9 kali 3 kali 100 juta. Ya. Juta itu nilai apa nih asetnya. Kali kalau naik 1% berarti delta R-nya 0,01 dibagi 1 tambah R. Sehingga dia peroleh 2 juta 29 juta 2,09 juta negatif. Ya. Jadi artinya apa? Artinya asetnya itu apa? Artinya jadi penurunan aktiva bersih dari 10 juta menjadi 7,91. Tadi kan 10 juta, sekarang udah jadi 2, apa? Turun 2,09 juta. Ya. Jadi artinya Pak, kalau dengan artinya durasi perubahan ekuitas adalah minus 2,9, artinya dengan kenaikan suku bunga 1%, ya, maka muka keuangan itu potensi rugi sebesar 2,09 juta. Dari total aset berapa? 100 ya. Ya 100 ya, 100 juta. Ya, juta itu nanti jadi turunnya 2,9 juta jadi berapa? 97,91. Ya. Gitu. Dokternya nggak sampai sini. Ada pertanyaan nggak dari saudara? Belum itu berapa kerugiannya? Kalau suku bunganya turun ya, maka turun itu berarti dia naik ini. Karena sini kalau turun kan delta R-nya kan negatif, negatif kan positif, maka akan naik kan. Ya. Ekuitasnya kan akan naik maksudnya. Di rumus kan udah ketahuan. Ya. Jadi kalau kerugian 2,09 juta, berapa sekarang artinya kita bersih? 10 juta dikurang 2,09 dapatnya 7,91 juta. Itu. Ini posisi asetnya 95,45 juta, kemudian liability 87,54 juta. Kemudian sekarang dari mana dapatnya 95,45 juta? Present value kan, lagi, ya. Apa kesulitan dalam aplikasikan durasi model ini? Itu menunjukkan durasi membutuhkan biaya yang besar. Ingat ya, kalau kita mungkin durasi itu kan harus kita estimasi apa ini. Ya. Oh ini ya. Masing-masing aplikasi dibuat itu.
berapa cash flow-nya, durasi diskon faktornya, cash flow kali faktor, dia kondisi ekonomi juga. Jadi agak butuh harus meng-hire konsultan di luar. Karena imunisasi merupakan pembahasan dinamis. Imunisasi itu maksudnya terjadi perubahan suku bunga tapi nggak ngefek ke surat berharga. Maksudnya di situ. Kemudian yang tiga lah perubahan suku bunga yang besar dan konveksiti. Itu masalah juga itu ya. Bagaimana kalau perubahan suku bunga tinggi dan konveksiti? Kalau tadi kan tidak ya. Jadi imunize jadi saat pemegang saham LK diproteksi secara penuh dari interest risk. Ya. Imunisasi adalah cara terbaik bagi LK untuk memperhatikan diri dari interest risk dengan cara menyesuaikan jangka waktu aset dengan jangka waktu liabilities. Jadi misalkan jangka waktu aset dengan jangka waktu liabilities atau bisa juga menyusun neraca sedemikian rupa sehingga maturity gap sama dengan maturity aset sama liability. Jadi kalau dia tempo aset sama dia tempo liability sama ya, berarti kan durasi sama. Ya. Durasi sama berarti kan 0. Ini ya. Ini. Jadi imunisasi itu tidak selalu menghilangkan interest risk bagi lembaga keuangan. Atau misalnya lembaga keuangan menerbitkan sertifikat deposito yang dapat 11 juta dan masa memberikan bunga 12% pada akhir tahun. Maka harus melunasi sebesar 100 juta tambah bunga kan, jadi 150 juta. Dan dia berikan pinjaman dengan bunga 12% sebesar 100 juta. Si kontrak pinjaman tersebut akan dilunasi sebagian 20 juta pada 6 bulan dan sisanya pada akhir tahun. Nah, ya. Sehingga meskipun maturity gap untuk LK data sama dengan 0, tapi LK tersebut tidak terimunisasi. Kalau ada kerugian. Ya. Kenapa? Karena ada perbedaan pembayarannya. Tadi kan pembayaran kan setahun penuh ya. Kalau dirubah pokok itu separuh-separuh di tempoh 50 juta sama 50 juta. Ya. Jadi LK tersebut memberikan pinjaman dengan bunga 12% besar juta dan sesuai kontrak pinjaman tersebut akan ditempuh 50 juta pada 6 bulan. Jadi kata sama tapi tidak imun ya, tidak imun. Kenapa? Karena ada aliran kas berubah. Ya. Ada aliran kas kan tidak sama, tapi kan aliran kasnya setiap tahun sama. Jadi itu dapat saya sampaikan kuliahnya. Mohon maaf saya suka ngantuk jam malam ni. Ya. Kemudian sudah mengerti ya. Sudah seperti itu.
Logikanya seperti ini. Kira pertanyaan seperti sini. Ini kalau ada pertanyaan ada pertanyaan lagi. Boleh saya kira di sini je. Dah 3:44, ngantuk banget ni. Ya. Okay, silakan sudah buka videonya. Buka videonya. Saya mau foto kehadiran ni. Buka videonya. Buka videonya. Surasmi dah buka video. Ya. Kemudian sikit mas sikit Sikit Saya tak kebayang gimana sudah ikut kuliah. Saya je yang ngajar ngantuk. Atau kalau sudah masih muda yang ngantuk agak kurang. Ya. Okay, so itu apa? 1, 2, 3. Nanti saya akan masukkan bukti kehadiran juga foto. Jadi saya hitung yang 1. Bentar. Jadi 1. Senyum Senyum dong. Senyum lebih enak lihat wajahnya. Kalau senyum malas lihat. Senyum 1, 2, 3 ya. Sebab saya kirim ke grup di grup apa? Bandris Bandris mana? Ini. Sebentar ya. Ini. Sebentar. TA saya. TA ni. Bentar. Saya kirim. Bentar.
Pak, suara Pak nggak ada, Masih Pak. di mute, Pak. Coba rejoin lagi, Pak. Keluar dulu, Pak, baru masuk lagi, Pak. Oke, dengar nggak suaranya? Udah, Pak. Dengar, Pak. Muncul, Pak. Dengar, Pak. Oh iya, iya. Oke, saya mau isi absensinya. Terus orang ya. Tadi berapa orang datang? Supporter tadi berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 12. Sekarang udah 15 nih. Oh, supporter lagi deh ya. Supporter lagi deh. Tadi berapa tuh? Ini sudah supporter lagi ya? Oh, sama. 12 nih. Sama. Ya, sama sih. Plus ya. Oke, absen ya. Aduh. Ini. Oke. Daniel ada Daniel. Hadir, Pak. Hadir. Ini hadir. Ini Pak Dini ada nggak Dini nih? Ini mana nih? Ini nggak hadir ya? Oh, nggak ada Dininya. Mana Dini? Tadi WA sama saya nih. Kemudian si Ibnu, Hadir, Pak. kemudian si Hana, Hadir, Pak. kemudian si Nikomang, Hadir, Pak. kemudian ada Wanda, Hadir, Pak. Sugeng hadir. Ini mangkir nggak ada. Ambar, Hadir, Pak. kemudian si Velia, Hadir, Pak. kemudian si Priska, Hadir, Pak. Nurul ada Nurul. Kemudian Rafli, Hadir, Pak. hadir. Lasmi, Hadir, Pak. hadir. Lasmi hadir. Roli hadir ya. Roli masih hadir. Halo? Roli nggak ada ya? Ini ada. Roli ada, Roli. Roli nggak ada.
Kemana kemantal? Hah? Rolling ada ya? Aduh, tadi dia lagi di jalan. Hah? Tadi sempat join tapi sekarang bilangnya lagi di jalan, Pak. Oh iya. Ya, saya diskusi masa tadi. Mungkin kena sinyal ya. Hadir masih rolling. Dia ada. Ada juga nih. Ada Tika. Tika ada. Ada. Kemudian si Sigit. Hadir Pak. Hadir. Pak, ada yang belum bisa panggil nggak? Seperti apa? Sugeng ada, Sugeng. Ada. Ini nggak ada. Ibnu ada. Sugeng nggak ada ya. Udah siapa lagi? Si Nurul. Nggak ada ya. Kalau ada, selesai aja. Bentar ya, bisa suruh ke dalam. Kita ini. Aduh. Sini. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, pertanyaan nggak? Kalau ada, kuliah saya akhiri sampai sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih, Pak. Sama. Izin live. Ya, sama Mbak.